Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Alfandi dengan NIM 21020259 dari kelas TI 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis penjadwalan round robin dari mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Safirullah STMkom. Di sini terdapat satu soal tentang penjadwalan round robin seperti berikut. Terdapat beberapa proses yang masuk dalam antrian, yaitu proses A dengan arrival time 0 milisecond dan burst time 5 milisecond, kemudian proses B dengan arrival time pada 1 milisecond dan burst time 7 milisecond. Kemudian proses C dengan arrival time pada 3 milisecond dan burst time 6 milisecond. Kemudian ada proses D dengan arrival time pada 5 milisecond dan burst time 3 milisecond. Kemudian proses E dengan arrival time pada 4 milisecond dan burst time 4 milisecond. Serta yang terakhir adalah proses F dengan arrival time pada 8 milisecond dan burst time 5 milisecond. Lakukan analisis untuk mencari rata-rata turn around time dan rata-rata waiting time menggunakan algoritma schedule round robin dengan quantum time 4. Di sini terdapat tabel dengan proses arrival time dan burst time. Pada proses A, arrival time-nya adalah 0 dan burst time-nya adalah 5. Dan proses B, ada arrival time 1 dan burst time 7. Kemudian ada proses C memiliki arrival time 3 dan burst time 6. Kemudian proses D memiliki arrival time 5 dan burst time 3. Kemudian ada proses E dengan arrival time 4 dan burst time 4. Kemudian ada proses F dengan arrival time 8 dan burst time 5. Kemudian quantum time maksimalnya adalah 4. Kemudian di sini kita akan mencari start time, finish time, round time, dan waiting time. Untuk mencarinya kita akan mencari proses antrian yang terlebih dulu untuk dijalankan. Yang proses A pertama adalah arrival time-nya adalah arrival time pada proses A adalah 0, maka kita masukkan langsung ke dalam antrian yaitu 0. Kemudian kita jalankan proses A dengan burst time 5, tapi pada soal memiliki quantum time maksimal 4. Jadi pada proses A ini kita jalankan terlebih dahulu 4 milidetik, itu dari milidetik 0 hingga milidetik keempat. Kemudian pada proses A dari milidetik 0 hingga milidetik 4 masuk antrian yaitu proses B dan proses C pada milidetik ke 1 dan juga milidetik ke 3. Kemudian pada milidetik 4 masuk proses E. Kemudian pada proses E tersendiri ada antrian proses E dengan burst time 4, kemudian ada proses A dengan sisa burst time 1, kemudian ada proses B dengan burst time 7 dan C dengan burst time 6. Kemudian setelah menjalankan proses A, kita akan menjalankan proses B terlebih dahulu dengan 4 waktu satuan karena sesuai dengan quantum time maksimalnya. Kemudian pada milidetik 4 sampai 8 masuk antrian proses D pada milidetik ke 5.
Kemudian pada milidetik 8 terdapat antrian yaitu F dengan memiliki bus time 5, kemudian proses A dengan sisa bus time 1, kemudian proses B dengan sisa bus time 3, proses C dengan bus time 6, proses E dengan bus time 4, dan proses D dengan bus time 3. Kemudian setelah proses B dilakukan, kita akan melakukan proses C dengan bus time 6, tapi kita akan jalankan 4 langkah terlebih dahulu. Kemudian pada milidetik ke-12 terdapat antrian F dengan bus time 5, proses A dengan sisa bus time 1, proses B dengan sisa bus time 3, proses C dengan sisa bus time 2, dan proses E dengan bus time 4, dan proses D dengan bus time 3. Setelah proses C dilakukan, kita akan melakukan proses E dengan 4 langkah. Kita beri tanda warna coklat untuk proses E. Kemudian pada milidetik ke-16 terdapat proses F dengan 5 mili dengan bus time 5, proses A dengan sisa bus time 1, proses B dengan sisa bus time 3, kemudian proses C dengan sisa bus time 2, dan D dengan bus time 3. Setelah E dilakukan, maka kita akan melakukan proses D dengan 3 bus time. Kita beri warna ungu untuk proses D. Kemudian pada milidetik ke-19 terdapat sisa antrian F dengan 5 bus time dan proses A dengan sisa 1 bus time, kemudian proses B dengan sisa bus time 3, proses C dengan sisa bus time 2. Setelah proses D dilakukan, kita akan melakukan proses F, itu dengan 4 satuan waktu. Dari sini berwarna merah untuk proses F. Kemudian pada milidetik ke-23 terdapat sisa antrian A yaitu 1, B dengan bus time 3, C dengan bus time 2, dan F dengan sisa bus time 1. Setelah proses F, kita kembali lagi ke proses A, itu tersisa bus time 1. Kita beri tanda warna kuning. Dan pada milidetik ke-24 terdapat antrian B dengan bus time 3, C dengan bus time 2, dan F dengan bus time 1. Setelah proses A, kita kerjakan proses B dengan bus time 3. Kita beri tanda dengan warna biru muda. Kemudian pada milidetik ke-7 terdapat sisa antrian C dengan bus time 2 dan F dengan bus time 1.
kita jalankan terlebih dahulu sisa stem C. Dan yang terakhir adalah sisa stem F. Untuk mencari start time-nya adalah proses A masuk pada milidetik 0, kemudian selesai pada milidetik ke 24. Kemudian run time-nya adalah finish time dikurangi rival time, jadi 24 dikurangi 0 sama dengan 24. Kemudian untuk waiting time-nya adalah proses A masuk pada milidetik 0 dan pertama selesai hingga milidetik keempat. Kemudian jadi 0 ditambah dari milidetik 4 hingga milidetik 23, proses A menunggu. Jadi 23 dikurangi 4 sama dengan 19. Jadi waiting time untuk proses A adalah 19. Kemudian pada proses B, start time-nya adalah 4. Kemudian finish time-nya adalah selesai pada milidetik ke 27. Kemudian turnaround time-nya adalah 27 kurangi 1 sama dengan 26. Kemudian waiting time-nya adalah proses B masuk antrian pada milidetik 1 dan dieksekusi pada milidetik keempat. Jadi 4 dikurangi 1 sama dengan 3 ditambah proses B yang pertama lakukan pada milidetik keempat hingga 8. Kemudian dari milidetik 8 hingga 24 proses B menunggu. Jadi 24 kurangi 8 sama dengan 16. Jadi waiting time pada proses B itu 3 tambah 16 sama dengan 19. Kemudian untuk proses C dilaksanakan pada milidetik ke 8 hingga milidetik ke 29. Kemudian round time-nya adalah 29 dikurangi 3 sama dengan 26. Kemudian waiting time-nya adalah proses C masuk antrian pada milidetik ke-3 hingga dikerjakan milidetik ke-8. Jadi 5 ditambah milidetik ke-12 dikurangi sehingga milidetik ke-27. 27 kurangi 12 sama dengan 15. Maka waiting time untuk proses C adalah 20. Kemudian yang ke proses D, itu proses D dijalankan pada milidetik ke-16 dan hingga milidetik ke-19. Kemudian round time-nya adalah 19 dikurangi 5 dengan 14. Kemudian waiting time-nya adalah proses D masuk antrian pada milidetik ke-5 hingga dieksekusi ke milidetik ke-16. Jadi waiting time-nya adalah 11. Kemudian proses E. Proses E dilaksanakan pada milidetik ke-12 hingga milidetik ke-16. Maka turnaround time-nya adalah 16 kurangi 4 kemudian 12. Dan untuk waiting time-nya adalah proses E masuk ke antrian pada milidetik ke-4 kemudian dieksekusi pada milidetik ke-12. Jadi 12 kurangi 4 sama dengan 8. Kemudian untuk proses F dilaksanakan pada milidetik ke-19 hingga milidetik ke-30.
Kemudian turn around time-nya adalah 30 kurangi 8 sama dengan 22. Kemudian untuk waiting time-nya tersendiri, proses ada milidetik. Proses F masuk pada antrian ke 8, kemudian dieksekusi 19, jadi sisa 11. Kemudian dari milidetik ke 23 hingga 30 itu milit 6. Jadi waiting time-nya adalah 17. Kemudian untuk rata-rata dari waiting time dan juga turn around time kita menggunakan rumus average dan waiting time-nya kita juga menggunakan rumus average. Maka di sini kita ketahui rata-rata dari turn around time-nya adalah 20,6 dan waiting time-nya adalah 15,6. Maka di sini adalah waktu prosesor yang dibutuhkan untuk mengerjakan setiap proses dalam antrian rata-rata adalah 20,6 milidetik. Kemudian rata-rata waktu tunggunya atau waiting time-nya adalah 15,6 milidetik. Kemudian untuk prioritas prosesnya adalah ada A, B, C, D, ada E, ada D, ada F, ada A, B, C, F. Prioritas prosesnya adalah A, B, C, E, D, F, A, B, C, F. Mungkin sekian dari penjelasan tentang penjadwalan round robin. Jika ada kesalahan kata baik sengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.